Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari makalah kami yang berjudul Utang Piutang, Hiwala dan Sulh. Pengertian utang piutang. Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain, atau disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Adapun dasar hukum utang piutang adalah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah teramat pedih. Rukun dan syarat utang piutang. Adapun yang menjadi syarat dan rukun utang piutang yang harus dipenuhi adalah yang pertama sigat. Yang dimaksud sigat adalah akad dalam ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz menunjukkan kerelaan seperti aku berutang, aku menerima, atau aku ridha. Yang kedua adalah akad. Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yang memberi utang dan yang memberi utang dan pengutang. Dan yang ketiga adalah harta yang dihutangkan. Jadi harta yang dihutangkannya itu harus jelas adanya. Materi kedua tentang hiwala. Pengertian hiwala. Jadi secara bahasa, hiwala itu diartikan sebagai pengalihan hutang atau disebut dengan intikal at-tahwil yang artinya memindahkan dan mengalihkan. Pengertian hiwala secara istilah itu memiliki banyak pengertian yang dimana para ulama memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama menurut Imam Hanafi, yang dimaksud hiwala adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada orang lain yang punya tanggung jawab pula. Yang kedua, menurut Al-Jaziri, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwala adalah pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Dasar hukum hiwala. Hiwala dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma. Yang pertama hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang yang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Dalam ijma, para ulama sepakat memperbolehkan hiwala. Hiwala diperbolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwala adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada utang yang kewajibannya finansial. Adapun rukun hiwala. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwala hanya ijab atau pernyataan melakukan hiwala dari pihak pertama dan kabul pernyataan menerima hiwala dari pihak kedua dan ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwala ada 6, yaitu yang pertama, pihak pertama atau muhil, yang kedua, muhal atau muhtal, yang ketiga, pihak ketiga atau muhalla alai, yang keempat, orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, yang kelima, pihak pertama dan kedua yang disebut dengan muhalbi, yakni hutang muhil kepada muhtal. Adapun syarat-syarat hiwala, yang pertama syarat muhil. Syarat muhil itu adalah muhil harus akil dan balik. Hiwala yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak yang belum berakal
adalah tidak sah, karena akal merupakan syarat dalam bertindak. Yang kedua, adanya kerelaan muhil. Kalau muhil dipaksa, maka hiwala tersebut tidak sah. Syarat muhal. Muhal harus akil atau berakal sehat. Yang kedua, adanya kerelaan muhal. Yang ketiga, kabul muhal. Harus pada majelis hiwala. Seandainya muhal tidak berada dalam majelis akad, lalu berita akad itu sampai kepadanya, ia boleh menolak sehingga akad itu tidak sah. Syarat muhalbi. Yang pertama, adanya hutang muhal alai kepada muhil. Kalau tidak ada hutang dalam hal ini, maka akad yang dilakukan itu adalah wakalah, bukan sebagai hiwalah. Hutang harus sesuai yang lazim atau mengikat. Setiap hutang yang tidak sah kafalah jaminannya, maka tidak sah pula untuk dijadikan hiwalah. Yang ketiga, adanya hutang muhal alai kepada muhil sebelum akad itu dianggap sebagai syarat sah hiwalah bagi ulama mazhab Hanafi. Hiwalah dianggap sah baik ada hutang muhal alai kepada muhil ataupun tidak. Adapun jenis-jenis hiwalah itu ada 4. Yang pertama, hiwalah mutlaka. Yang kedua, hiwalah muqayyada. Yang ketiga, hiwalah al-haq. Dan yang terakhir, hiwalah al-dain. Kedudukan hukum hiwalah. Jadi kedudukan hukum hiwalah itu, jika hiwalah telah disetujui oleh semua pihak, maka tanggungan muhil menjadi gugur dan ia kini bebas dari penagihan hutang. Demikian menurut jumhur ulama. Kedua, dengan ditandatanginya akad hiwalah, maka hak pengalihan muhal ini telah dipindahkan kepada muhala alai. Dengan demikian ia memiliki wilayah penagihan kepadanya. Adapun manfaat hiwalah, yaitu yang pertama, memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah dapat dijadikan salah satu basic income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syar'i. Berakhirnya sebuah hiwalah itu disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena dibatalkan atau fasak. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasak. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali kepada muhil. Materi yang ketiga tentang sulh. Sulh secara bahasa artinya melerai permusuhan, sedang secara syara' artinya akad untuk mengakhiri pertengkaran antara kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Sulh ini adalah akad yang paling besar faedahnya. Oleh karena itu dibolehkan berdusta apabila dibutuhkan. Para pelaku sulh disebut dengan musalah, sedangkan hak yang direbutkan sebagai musalahan. Adapun yang diberikan oleh salah satunya kepada yang lain untuk melerai permusuhan disebut musalah alai atau badalus sulh. Macam-macam sulh. Sulh antara manusia ada 4. Yang pertama, sulh antara kaum muslimin dan kaum kafir yang diperangi. Yang kedua, sulh antara kaum adil dan kaum yang memberontak seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Yang ketiga, sulh antara suami dan istri yang dikhawatirkan terjadi perselisihan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Dan yang terakhir adalah sulh antara dua pihak yang bertengkar dalam selain harta. Rukun sulh. Rukun sulh itu ijab dan kabul dengan semua lafaz yang menunjukkan sulh. Syarat sulh yaitu 1. Pelaku atau musali. Yang kedua, sesuatu atau harta yang dipakai untuk melakukan sulh atau musalah bin badas sulh. Dan yang terakhir adalah hak yang dipersengketakan atau musalahan. Itulah tadi pembacaan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.